Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu Paskah yang kelima, 2 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus dalam Injil yang akan kita dengar, bahwa barang siapa yang tinggal dalam Dia, tinggal dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam orang tersebut, maka orang tersebut akan berbuah banyak, dan buahnya itu akan nampak dalam hidup orang tersebut, yaitu mencintai. Hidup kasih akan sangat nampak dalam orang yang tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam dia. Saudara dan saudariku seiman, ada orang bijak yang pernah mengatakan demikian, bahwa hidup adalah satu kehampaan kalau tidak ada cinta. Dan cinta harus ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan akan kehilangan maknanya. Begitu pula dengan kita, saudara dan saudariku seiman. Apapun yang kita cita-citakan, saya kira kita selalu ada pengorbanan di sana. Kita membutuhkan pengorbanan agar apa yang kita mau itu, agar apa yang kita cita-citakan itu boleh tercapai dengan hasil yang baik, dengan hasil yang memuaskan. Namun semuanya itu dapat terjadi jika ada satu daya dorong yang kuat, daya dorong yang memampukan kita agar pengorbanan itu bisa terjadi, dan kemudian apa yang kita mau, yang kita cita-citakan itu boleh tercapai dengan baik. Saudara dan saudariku, pengalaman dicintai dan pengorbanan dari sang pokok anggur, itulah yang menjadikan kita memiliki daya dorong itu, mempunyai kekuatan itu. Karena itu Yesus minta dengan tegas supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka harus tinggal dalam Yesus, karena Yesus pun akan tinggal dalam mereka. Semua yang percaya kepadanya, sekali lagi Yesus minta supaya mereka tinggal dalam Yesus, karena Yesus tinggal dalam mereka. Dan dengan itu orang-orang yang percaya pada Yesus itu pastinya akan berbuah banyak dalam kehidupan mereka. Berbuah yang bagaimana? Mereka akan berbuah dalam mengamalkan cinta. Saudara dan saudariku, itu adalah daya dorong itu sendiri, kekuatan itu sendiri. Kekuatan itu sendiri yaitu pengalaman dicintai, pengalaman pengorbanan dari sang pokok anggur, Kristus sendiri, memampukan setiap orang yang percaya padanya, setiap orang yang tinggal di dalamnya, dan dia tinggal di dalam mereka, di dalam orang-orang tersebut, memampukan orang-orang tersebut mengamalkan kasih. Kasih, apa yang diamalkan, itulah daya dorong itu sendiri, kekuatan itu sendiri, kekuatan cinta. Saudara dan saudariku, kekuatan cinta itulah yang memampukan kita. Kita bersatu dengan Tuhan dalam cinta.
Tuhan yang selalu menjadi pertama dalam mencintai. Dia berinisiatif mencintai kita. Kekuatan cinta Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita, anak-anaknya. Dalam bacaan pertama, kita akan melihat bagaimana kekuatan cinta itu. Kekuatan cinta itu memungkinkan atau menjadikan Barnabas berani merangkul Paulus yang baru saja bertobat untuk ambil bagian dalam pelayanan mewartakan Injil. Karena cintanya, karena cinta Tuhan yang dialami. Kekuatan cinta itu yang memungkinkan dia, memampukan dia, Barnabas, melakukan hal demikian. Saudara dan saudariku seiman, hari ini kita diundang Tuhan untuk benar-benar tinggal dalam Dia, untuk mau mendapatkan arti hidup sesungguhnya. Kalau kita mau mendapatkan itu, kita harus tinggal dalam Dia. Kalau kita mau hidup kita ini bermakna, penuh arti, maka kita harus tinggal dalam Dia. Kalau kita mau hidup kita ini tidak hanya begitu saja, asal-asalan saja, maka kita orang beriman ini harus tinggal dalam Dia. Tuhan dengan cintanya selalu mau kita untuk berbuah banyak dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu mencintai kita lebih dahulu tidak pernah mau kita menjalani hidup kita ini asal-asalan saja. Karena itu Dia mau kita tinggal dalam Dia, sehingga Dia tinggal dalam kita. Hari ini kita diajak, saudara dan saudariku, untuk mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran, seperti yang dikatakan Yohanes dalam suratnya yang pertama, dalam bacaan kedua yang kita dengar. Saudara dan saudariku, hendaknya semua ini dilandasi dengan kepercayaan akan Kristus yang lebih dahulu mencintai kita dalam peziarahan hidup kita ini. Kita menghasilkan buah karena kita selalu memberikan diri menjadi bagian dari pokok anggur, menjadi ranting-ranting yang benar. Dikatakan dalam Injil, siapa saja yang tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Pertanyaan buat kita di akhir permenungan ini, sudahkah kita tinggal dalam Kristus? Sudahkah kita tinggal dalam Dia saat kita menghadapi kegalauan dalam hidup, tantangan dalam hidup kita? Apakah kita sungguh tinggal dalam Dia, atau kita berjalan semau kita? Kita tinggalkan Kristus, kita tinggalkan jalannya ketika kita hadapi kesulitan hidup. Itu pertanyaan penting buat kita, saudara dan saudariku. Mari kita perbarui hidup kita. Kita perbarui hidup kita dengan benar-benar selalu hidup dalam Dia, dalam cintanya. Dalam setiap situasi hidup kita, baik itu situasi sukacita maupun situasi duka cita, situasi galau dalam hidup, dalam menghadapi masalah hidup kita, kita tetap tinggal dalam Kristus. Kristus akan memberikan apa yang harus kita buat. Dia tunjukkan jalan itu pada kita. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan kepada kami Yesus Putramu. Jadikanlah kami ranting-ranting pokok anggur yang adalah Kristus Putramu sendiri, agar kami boleh kuat dan menghasilkan buah iman, menghasilkan buah cinta kasih dalam lembaran perjalanan hidup kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin.
Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.